Halo ladies and gentlemen, selamat datang di Wall Story. Terima kasih sudah mengklik video ini dan enjoy the story. Dan oke, gak usah berlete-lete lagi, langsung aja kita lanjutkan alur cerita. Let's go react. Lanjut episode 116, yang dimana Aceng masuk ke alam khayalan untuk menjemput kesadarannya kakek bunsinnya Ye Xingchen. Di dalam alam tersebut telah terjadi single maut antara Dewa Iblis versus Kaisar Immortal yang dibantu oleh Putri Suci dan Xingchen. Meskipun Putri Suci nampak deloser di ponteng-ponteng Dewa Iblis, namun dengan kerjasama antara Kaisar Immortal dan Xingchen, Dewa Iblis dapat dikalahkan. Pada detik-detik menuju ajalnya, Dewa Iblis mengatakan bahwasannya walaupun dia saat ini telah dikalahkan, akhir wilayah langit sudah ditetapkan sejak awal. Masa depan akan tetap berakhir tragis. Setelah berkata itu, Dewa Iblis lenyap mutiar. Selanjutnya, segeralah Kaisar Immortal, Putri Suci, dan Xingchen berkumpul, langsung berdiskusi tentang merubah masa depan yang dimaksud Dewa Iblis. Tapi kita masih belum dikasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di wilayah langit dan apa rencana mereka. Sedangkan di sisi lain, Aceng masih memantau situasi yang terjadi. Dia bertanya-tanya apakah alam ini adalah wilayah langit. Sebenarnya apa yang terjadi di wilayah langit di masa depan. Bersamaan dengan itu, keberadaan Aceng terkonang oleh mereka bertiga, membuat Xingchen pun langsung menghampiri Aceng, bertanya kok bisa bosnya ada di sini. Namun setelah Aceng meet and greet dengan Xingchen, tiba-tiba mereka langsung kembali ke dunia nyata. Dengan kata lain, kesadaran Xingchen telah terselamatkan, terbangun lagi setelah 3 tahun tak sadarkan diri. Hal ini pun membuat Xingchen kegirangan, akhirnya bertemu dengan Aceng lagi sebagai bos utamanya. Setelah itu, yang membanggakan ternyata gadis suci Xing Yue memanglah ayangnya Xingchen, setia merawat Xingchen selama 3 tahun. Dengan begini, tak disangka Xingchen langsung memohon pada Aceng supaya membantunya untuk mengajukan lamaran. Xingchen akan ngajak rapi Nona Xing. Mendengarnya jelas membuat Aceng terbanggongkan. Alhasil Aceng pun kepikiran untuk melakukan hal tak terduga, yaitu memutus ikatan nasib dengan Xingchen, membuat Xingchen menjadi seorang individual yang mandiri, sudah tidak akan bergantung dan berkaitan dengan Aceng, menegaskan supaya Xingchen mengurus kehidupannya sendiri. Namun hal ini tetaplah memiliki efek samping pada Aceng. Tuan Naga mengatakan menebas diri sendiri dan memutus ikatan nasib dengan tubuh Dao dapat merusak kultivasi dasar. Namun si Aceng tak ingin mengambil pusing, karena semenjak Xingchen memiliki kesadarannya sendiri, Xingchen sudah bukan tubuh Dao yang bergantung pada dirinya. Dan juga kalau suatu hari ada yang terjadi pada dirinya, Xingchen nanti bisa menggantikan dirinya. Xingchen nanti bisa menggantikannya sebagai pemimpin pengadilan langit yang baru. Selain itu, jiwa pedang sepertinya sengaja menyerang dirinya dan tubuh Dao. Dengan memutus ikatan nasib, mungkin bisa membuat Xingchen tidak terlibat. Dan Jin berganti di malam hari, memperlihatkan Aceng yang pergi ke puncak Yunu untuk mengunjungi Ruoshi. Sesampainya di TKP, tak disangka sudah dipenuhi ciwi-ciwi gebetan Aceng pada berkumpul demi menyambut dan melihat Aceng, karena memang sudah lama tidak melihat Aceng the fuckboy. Ya, mereka ini kangen. Kehadiran Aceng sudah jelas menjadi rebutan mereka semua. Ciwi-ciwi ini berusaha menarik perhatian Aceng. Benar-benar ya, si Aceng ini the fuckboy andalan. Jadi idaman ciwi-ciwi berkeinginan rapi dengan Aceng. Sementara di sisi lain memperlihatkan situasi istana Sisue alias Aula Blatirs. Di situ para raja juga berkumpul sebab menerima kabar kalau Aceng telah kembali ke istananya. Dengan begini, tak lama lagi Aceng dan pasukannya nanti akan segera menyerang Chu Utara. Maka dari itu, Raja Neraka pemimpin istana Sisue ingin ngajak berdiskusi dan bekerja sama untuk menghadapi Aceng. Dan Jin berganti di
keesokan harinya, Aceng menerima laporan dari Mbak Ren Huang mengatakan kalau tadi Istana Sisue mengirim pasukan besar untuk pergi mengepung Istana Xingyue, wilayah bujunya Xingchen. Mendengar ini, segeralah Aceng membawa beberapa kelompok untuk OTW ke Istana Xing. Dan sesampainya di TKP, tempat telah dievakuasi sepi. Aceng dan kawan-kawan bersiaga dan waspada memantau sekitarnya. Hingga tak lama kemudian Aceng malah menginjak jebakan formasi yang langsung membuatnya pun hilang teleport, berpisah dengan kawan-kawannya, hilang sendirian. Lanjut episode 117, yang dimana Aceng tiba-tiba teleport hilang menuju ke suatu tempat yang bernama Ruang Jalan Purba. Ternyata ini adalah jebakan yang telah dibuat oleh para raja untuk membunuh Aceng. Lalu di situ Aceng pun berhadapan dengan Raja Dewa. Dengan secara tiba-tiba terkena tebasan maut yang dilakukan Raja Dewa, membuat tangan kiri Aceng pun tugel hilang. Sebenarnya si Aceng bisa menumbuh kembali tangannya dengan kekuatan tubuh suci purba, tapi kali ini terasa aneh. Tubuh suci purba tidak bisa memulihkannya. Alhasil Aceng terpaksa adu mekanik melawan Raja Dewa hanya dengan menggunakan satu tangan. Mereka pun lanjut ponteng-pontengan. Tampaknya Raja Dewa yang terkenal misterius ini memiliki kekuatan yang bukan sembarangan, berbeda dengan para raja lainnya, karena nampak Raja Dewa begitu easy melawan Aceng, bahkan juga bisa langsung menugelkan tangan satunya Aceng serta dua kaki milik Aceng, membuat Aceng pun tak bisa berbuat apa-apa lagi. Tangan dan kakinya hilang, tersisa tubuh dan kepala aja. Jelas hal ini membuat Aceng langsung terdelosorkan di TKP. Situasinya sangat gawat. Sementara di sisi lain ada keanehan terjadi. Tiba-tiba Aceng balik ke Istana Langit dengan pasukannya. Keadaannya kelemar-kelemar lemes, namun tubuhnya lengkap, tangan dan kakinya nggak hilang. Jelas sekali pasti ini bukan Aceng yang asli. Nggak mungkin tiba-tiba Aceng langsung OTW balik, padahal tadi bersama dengan Raja Dewa. Ini adalah komplotannya Istana Sisue. Mereka berhenti di pintu masuk Istana Langit dan menyuruh para penjaga untuk membuka formasi goib. Awalnya penjaga ingin langsung membuka formasi, namun salah satu leader penjaga menyuruh untuk jangan dulu. Demi mencegah hal yang tidak diinginkan, si leader menyuruh supaya mereka melewati pemeriksaan di pintu pembatas. Dan segeralah Aceng palsu masuk ke formasi pemeriksaan goib. Alhasil kelompok Aceng palsu bisa masuk ke dalam pengadilan Istana Langit. Setelah langkah menyusupnya selesai, segeralah grup Aceng palsu berpencar untuk diam-diam ngeponteng-ponteng orang-orang istana. Sedangkan Aceng yang palsu ini ternyata adalah Raja Neraka. Dikatakan dia bisa menyamar sama persis kayak Aceng dengan mengorbankan belasan senjata tingkat langit untuk membuat cermin pengubah bentuk. Setiap orang yang pernah terpantul oleh cermin goib tersebut, tidak peduli itu bentuk tubuh, wajah, maupun aura dan alam kultivasinya, semua bisa ditiru. Satu-satunya kekurangan adalah tidak bisa meniru teknik bertarung. Ya, pada akhirnya itu adalah dekorasi saja, enak dilihat tapi tidak berguna, kayak cosplay gitu. Singkat cerita, karena Istana Langit tadi sudah berhasil disusup, sekarang waktu yang pas untuk mengerahkan seluruh pasukan. Para raja dan pasukannya masing-masing pada berkumpul untuk bergegas membombardir Istana Pengadilan Langit. Mereka rame-rame meluncur untuk terjun tawuran. Namun bagusnya, meskipun Pengadilan Langit sudah dikepung, kawan-kawan Aceng telah menyiapkan jebakan, formasi goib pertahanan dan serangan, menjebak pasukan para raja. Dengan kata lain, sejak awal Istana Langit udah tahu rencana para raja. Sebab di sini kita diperlihatkan scene flashback pada saat Aceng berdiskusi dengan Mbak Ren Huang. Aceng sempat membuatkan kode sandi karena Aceng merasa ada yang aneh dengan serangan dadakan Istana Sisue pada Istana Xingyue. Kemungkinan besar itu adalah sebuah siasat alias trik untuk mengalihkan perhatian target utama mereka yang sebenarnya adalah
pengadilan langit. Dengan membuat kode sandi, ini bisa mencegah musuh menggunakan ilmu penyamaran untuk melewati pos penjagaan, menambah jaminan keamanan pengadilan langit. Jadi orang-orang pengadilan langit yang keluar masuk harus menggunakan sandi. Jika tidak, maka boleh mengikuti siasat musuh, sok-sokan ngikutin alur untuk mencari peluang ngeponteng-ponteng musuh. Setelah berdiskusi dengan Mbak Ren Huang, Aceng pun finally mengambil mata immortalnya lagi. Namun karena letak mata immortal sangat jauh, yaitu di Chu Utara, jadi Aceng tak akan datang ke lokasi untuk mengambil, melainkan membiarkan mata immortal terbang sendiri menuju ke tubuhnya. Dan kembali ke situasi tawuran pengadilan langit dan pasukan para raja. Di situ Mbak Ren Huang menegaskan supaya para raja menyerah aja, sebab sebelumnya Aceng memang sudah memprediksi rencana para raja, sehingga jebakan kali ini akan sangat merugikan pasukan para raja, bisa-bisa dibuat modar. Akan tetapi Raja Neraka tidak menggubris hal itu. Dia malah pede banget bahwa saat ini Aceng pun juga terkena jebakan Raja Dewa. Berarti Aceng juga dapat dipastikan akan modar di tangan Raja Dewa. Alhasil tak bisa dihindari lagi, tawuran antara para raja versus pengadilan langit pun terjadi. Mereka sama-sama saling meluncur, bertahan dan menyerang. Tawuran kali ini menentukan nasib kedua wilayah antara Chu Selatan dan Chu Utara. Lalu balik ke situasi Aceng yang kondisinya masih kehilangan tangan dan kaki. Kok pas banget akhirnya mata immortalnya tiba, langsung menyatu lagi dengan dirinya. Alhasil Aceng pun ketulungan, bisa dengan cepat mengembalikan tubuhnya ke bentuk semula. Tangannya dan kakinya tumbuh lagi. Lalu lanjut ponteng-pontengan melawan Raja Dewa. Pertarungan mereka sangat dahsyat, sampai-sampai membuat mereka sama-sama mencela terpukul mundur. Efek dari adu kekuatan goib. Hal ini membuat topeng Raja Dewa pun terlepas, dan tak diduga wajahnya hampir mirip kayak Aceng. Seketika Aceng pun terbangunkan dan bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Raja Dewa ini? Sebab latar belakangnya benar-benar sangat misterius. Bersamaan dengan itu, Xing Chen mentunggul di TKP, karena sebelumnya ia memang sudah menemukan jalur teleport ke tempat Aceng berada, berinisiatif untuk menolong bosnya. Di situ Xing Chen sendiri juga kadapat kenapa wajah Aceng dan Raja Dewa terlihat mirip. Singkat cerita, supaya tawuran cepat beres, Raja Dewa pun mengeluarkan jurus goib andalan untuk ngefatality Aceng dan Xing Chen. Nampaknya jurus ini lumayan ngeri-ngerong. Aceng sendiri merasa dilema, apakah mampu menahan jurusnya Raja Dewa. Dan episode pun bersambung, ladies and gentlemen. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalian benar-benar andalan. Dan oke, ladies and gentlemen, kita tutup videonya sampai di sini aja. Nantikan video terbaru dari We Are Listening. Oke, see you in the next level. Bye.